baru membawa angin segar bagi berbagai program pembangunan di wilayah selatan Papua. DPRD Bovendigul menilai pendidikan di daerah ini belum merata karena hanya beberapa distrik yang menikmati pendidikan secara baik. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 10 Juni 2024. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Hadirnya Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru membawa angin segar bagi berbagai program pembangunan di wilayah selatan Papua. Hal ini pun mulai terasa di 4 kabupaten termasuk Bovendigul. Lahirnya salah satu daerah otonomi baru di wilayah selatan Papua mulai memberikan dampak positif terhadap berbagai program pembangunan dan juga pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini pun mulai dirasakan masyarakat Bovendigul berbeda saat masih bergabung dengan Provinsi Papua, di mana program pembangunan yang turun langsung dari provinsi sangat minim dan seringkali terabaikan. Salah satu anggota DPRD Bovendigul, Anergi Taruk Padang mengatakan, sejak adanya daerah otonomi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, masyarakat Kabupaten Bovendigul mulai merasakan adanya sentuhan pembangunan, terutama di bidang pelayanan dasar. Secara kesatuan saya menyampaikan bahwa dengan adanya daerah baru di Papua Selatan, oleh Kabupaten Bovendigul dari tahun 2002, masyarakat di Kabupaten Bovendigul saya boleh katakan bahwa mulai menikmati pembangunan, baik itu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Masalah penting nanti di belakang kita bicara. Kenapa saya katakan demikian? Itu berarti bahwa perkembangan dengan adanya undang baru itu Kehadiran Provinsi Papua Selatan dianggap sebagai langkah positif yang menandai era baru bagi kemajuan daerah. Diakui Anergi, sebelumnya kabupaten kota, terutama Bovendigul, seringkali terpinggirkan dalam urusan pembangunan. Namun dengan status baru sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan, harapannya kemajuan pembangunan bisa lebih meningkat dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Penerapan kurikulum merdeka di SD Impres Tanah Merah membuka ruang bagi para guru, terutama siswa, untuk mengeksplorasi potensi diri dan minat bakat mereka. Kurikulum merdeka tidak hanya menawarkan pendekatan pembelajaran yang berbeda, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung pada kegiatan di luar kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan minat mereka secara lebih holistik. Para guru di SD Impres Tanah Merah juga turut berperan aktif dalam mendukung kurikulum merdeka dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek kreatif yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Hal ini disampaikan salah satu guru SD Impres Tanah Merah, Ovi, saat memberikan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 bagi para siswanya. Menurut Ovi, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pembelajaran di kelas, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Sejauh ini implementasinya kami dari guru antusias, siswanya pun mereka cukup antusias karena pembelajarannya tidak seperti yang lalu di mana hanya belajar di kelas, tidak. Tapi untuk yang Kamerdeka ini anak-anak bisa lebih mengeksplorasi dirinya. Ovi juga mengungkapkan dengan kurikulum merdeka tidak hanya belajar tentang teori di buku, tetapi mereka juga belajar melalui praktik dan eksperimen. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan potensi tersembunyi pada diri mereka. Diakui para guru SD Impres Tanah Merah ikut berperan aktif dalam mendukung kurikulum merdeka dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler
dan proyek-proyek kreatif yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Para guru akan berusaha dengan antusias dan dedikasi tinggi untuk terus mendukung siswa agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi diri masing-masing, menjadikan pendidikan lebih relevan dan bermakna bagi perkembangan holistik setiap siswa. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk, saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik.
Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. SD Impres Tanah Merah mewujudkan komitmennya dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan memperkenalkan pilar pendidikan kewirausahaan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Memperkenalkan konsep kewirausahaan kepada siswa sejak dini, Sekolah Dasar Impres Tanah Merah menggelar acara karya siswa dengan tema kewirausahaan. Acara ini tidak hanya menjadi platform bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka, tetapi juga menjadi wahana untuk mengasah keterampilan kewirausahaan. Dengan dukungan guru dan orang tua, siswa-siswi dari berbagai tingkatan kelas turut berpartisipasi. Salah satu guru SD Impres Tanah Merah, Ovi, menyebut acara pameran ini adalah implementasi langsung dari prinsip kurikulum Merdeka Belajar yang menggabungkan intrakurikuler dan kokurikuler dengan tujuan melatih para siswa untuk berwirausaha. Dijelaskan dalam kegiatan ini pihaknya melibatkan seluruh siswa dari berbagai tingkatan kelas. Hal ini sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran praktis dan pengembangan keterampilan. Kegiatan hari ini merupakan gelar karya dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan mengusung tema itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu merupakan salah satu tema dari P5. Jadi P5 itu merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi di Kamerdeka itu kan ada dua, ada intrakurikuler lalu ada kokurikuler. Nah, gelar karya ini merupakan salah satu bagian implementasinya. Dengan mengusung tema kewirausahaan, kami sangat berharap agar anak-anak ini memiliki jiwa untuk berwirausaha. SD Impres Tanah Merah berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang holistik kepada para siswa, di mana kewirausahaan adalah salah satu aspek penting yang diajarkan sejak dini. Melalui acara karya ini diharapkan siswa dapat belajar tentang inovasi, manajemen waktu, dan kreativitas yang semuanya merupakan keterampilan penting dalam dunia kewirausahaan. Para orang tua juga diminta memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini karena pembelajaran kewirausahaan bagi anak-anak di era globalisasi saat ini sangat penting. Ovi optimis pengalaman yang didapat dari acara karya ini akan membantu mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan. Dengan penuh semangat dan antusias, para siswa dari Sekolah Dasar Impres Tanah Merah berhasil membuat beragam karya kewirausahaan yang kreatif dan inspiratif.
Diharapkan melalui inisiatif seperti ini, semakin banyak anak-anak yang terinspirasi untuk menjadi pengusaha sukses yang mampu berkomitmen bagi kemajuan bangsa dan negara. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, di tengah semangat implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa dan guru Sekolah Dasar Impres Tanah Merah memamerkan hasil karya kewirausahaan yang sangat menginspirasi. Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip kurikulum inovatif ini, siswa-siswi Sekolah Dasar Impres Tanah Merah dari berbagai tingkatan kelas turut berpartisipasi dalam pameran yang menampilkan hasil karya-karya kreatif mereka. Pameran kewirausahaan yang dilaksanakan menjadi momen penting bagi siswa dan guru untuk mengekspresikan potensi kreatif mereka dan mengaplikasikan pembelajaran ke dalam kegiatan praktis. Hal ini pun didukung dengan pendekatan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Para siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Ketua Panitia Kegiatan Pameran Kewirausahaan Nurmi Yanti menjelaskan, pameran ini dilaksanakan sebagai penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka di lingkungan SD Impres Tanah Merah, di mana kurikulum Merdeka Belajar P5 bukan hanya tentang menciptakan siswa yang cerdas secara akademis, tetapi juga kreatif dan mandiri. Ini adalah program P5 di SD Impres Tanah Merah yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 8 Juni 1942 ini, yang bertema wirausaha. Wirausaha itu yaitu tujuannya untuk melatih siswa-siswi kita untuk mandiri di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pameran tersebut, siswa-siswi dari SD Impres Tanah Merah didorong untuk menampilkan karya-karya kreatif mereka sehingga bisa terlibat dalam setiap aspek wirausaha, mulai dari perencanaan hingga pemasaran. Hal ini sejalan dengan tujuan proyek P5 yang menekankan pada pembentukan karakter siswa. SD Impres Tanah Merah tidak hanya melatih para siswa untuk menjadi mandiri secara ekonomi, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dengan efektif untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial.
Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, masih bersama kami terkait masalah pendidikan. DPRD Bovendigul menilai pendidikan di daerah ini belum merata karena hanya beberapa distrik yang menikmati pendidikan secara baik. Sementara distrik lainnya kondisi pendidikan sangat memprihatinkan dan masih jauh dari kata layak.
Hal ini diungkapkan anggota DPRD Bovendigul, Anergi Taruk Padang, yang menyoroti kualitas pendidikan hanya dinikmati oleh beberapa distrik. Menurutnya masalah pendidikan di Bovendigul sangat kompleks karena hanya distrik Mandobo, Jair, dan Mindip Tanah yang tingkat pendidikannya bisa dikatakan cukup baik. Tetapi di distrik lainnya sangat memprihatinkan, di mana tenaga pendidik yang mengajar pada setiap satuan pendidikan merupakan tenaga kontrak yang notabene adalah tamatan SMA sederajat. Diharapkan aspirasi yang dititipkan melalui Komnas HAM Republik Indonesia ini bisa sampai pada pemerintah pusat agar melihat kesenjangan pendidikan di daerah-daerah pedalaman dan terpencil. Diakui Anergi, masalah infrastruktur pendidikan boleh dikatakan cukup baik karena kebanyakan terlihat fisik bangunannya ada tetapi tidak difungsikan karena minimnya tenaga pendidik dan siswa. Nah ini masalah pendidikan sampai saat ini menurut saya kompleks permasalahannya. Kenapa? Hampir di semua distrik atau kecamatan di Kabupaten Bovendigul ini hanya ibu kota Mandobo, terus di wilayah Persatuan itu distrik Jair yang tingkat pendidikan bisa dikatakan adalah paling bagus, termasuk di tanah. Tapi kecamatan-kecamatan lain di distrik lain itu sangat memprihatinkan. Tenaga-tenaga pendidikan itu sangat minimal. Bahkan kualitasnya bisa dikatakan bahwa sangat memprihatinkan. Nah, Pak Wal tadi saya sampaikan ada yang kamu tadi semua bisa mengajar. Dan itu yang terbukti di lapangan sampai ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Pak Mama, selain masalah pendidikan, DPRD Bovendigul juga menyoroti tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis karena masih menjadi permasalahan serius di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul. Minimnya jumlah tenaga dokter spesialis di Kabupaten Bovendigul menjadi permasalahan serius yang dihadapi setiap fasilitas kesehatan, baik rumah sakit umum maupun puskesmas. Hal ini kembali disampaikan anggota DPRD Bovendigul, Anergi Taruk Padang, sembari menitipkan aspirasi tersebut kepada tim Komnas HAM Republik Indonesia. Menurutnya pemerataan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, harus dipertimbangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Daerah otonomi baru seperti Papua Selatan wajib diperhatikan agar pasien yang tidak bisa ditangani oleh puskesmas atau rumah sakit setempat bisa dirujuk ke provinsi dan tidak lagi keluar daerah Papua seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi maksud saya di sini pemerataan kepada dokter-dokter yang spesialis itu kalau bisa di-drop juga ke daerah seperti Papua. Kemudian kami akan membuat usaha supaya dengan adanya diagnosa dari puskesmas atau dari rumah sakit setempat itu kalau misalnya didapat bisa diatur ke provinsi, tidak perlu lagi ke Makassar, ke Jakarta dan lain-lain. Nah hal seperti ini yang mungkin bisa disampaikan ke sana. Anergi Taruk Padang menyebut terkait minimnya tenaga dokter spesialis ini dicontohkan untuk dokter spesialis jantung di Provinsi Papua hanya memiliki 3 dokter dan sementara Papua Selatan belum memiliki dokter spesialis. Melihat kondisi ini diharapkan pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan untuk menempatkan beberapa dokter spesialis di Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nub bagen gub bagenep, gub bagenep nub bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.